Pernah ngalamin nggak? Udah download mobil JKN, mau cek status kepesertaan, aplikasinya malah error. Atau kalau mau cari fase terdekat, datanya nggak sinkron. Atau yang paling parah nih, rumah sakit langganan kamu nolak pasien gara-gara klaim BPJS-nya belum dibayar. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas BPJS Kesehatan yang telah melakukan transformasi digital dengan menggunakan aplikasi mobil JKN. Pertanyaannya ada satu, sudah efektif atau baru efisien di atas kertas? Bareng gue kali ini, kita akan bahas isu-isu seputar kebijakan publik di Indonesia. Sekedar konteks dulu, BPJS Kesehatan adalah layanan Medicare, barang layanan yang punya eksternalitas positif besar bagi masyarakat, sehingga negara wajib hadir sebagai penjamin akses universalnya. Ini konsep yang dipakai para ahli seperti Musgrave dan dikutip dalam kajian pembiayaan layanan publik terkini. Pesertanya? Lebih dari 270 juta jiwa, hampir seluruh penduduk Indonesia. Untuk menjawab tantangan skala layanan yang masif itu, BPJS meluncurkan mobil JKN. Fiturnya mencakup pendaftaran online, cek keaktifan peserta, antrian online di Vaskes, konsultasi dokter via chat, hingga pengaduan layan. Di atas kertas, luar biasa. Di lapangan, lain cerita. Saya coba identifikasi 4 masalah utama yang membuat transformasi digital mobil JKN belum berjalan optimal. Yang pertama, masalah kesenjangan digital. Dari 270 juta peserta, berapa persen yang punya smartphone dan melek digital? Peserta lansia, masyarakat pedesaan, dan kelompok rentan justru yang paling butuh BPJS, tapi paling susah mengakses aplikasinya. Ini bukan masalah teknologi, ini masalah keadilan distribusi layanan. Yang kedua, masalah performa aplikasi yang tidak konsisten. Keluhan soal server down, loading lambat, dan data kepesertaan yang tidak sinkron dengan data Dukcapil masih sangat sering terjadi. Dalam bahasa ilmu administrasi publik, ini berarti efisiensi teknis, kemampuan menghasilkan output maksimal dari input yang ada yang belum tercapai. Masalah ketiga, pending klaim rumah sakit. Ini yang paling krusial. Keterlambatan verifikasi dan pembayaran klaim dari BPJS ke rumah sakit menyebabkan gangguan rantai layanan kesehatan. Obat tak tersedia, tindakan medis tertunda, kualitas layanan pasien menurun. Ombudsman sendiri menyebut ini sebagai potensi maladministrasi dalam pelayanan publik. Dan yang terakhir, akuntabilitas bersifat simbolik. BPJS punya data kinerja, tapi apakah data itu benar-benar digunakan untuk perbaikan layanan? Van Doren, Boker, dan Halligan mengingatkan kita, masalah utama bukan kurangnya data, tapi data yang tidak digunakan. Ini yang mereka sebut sebagai symbolic accountability, akuntabilitas yang tampak di laporan tapi tidak terasa di meja pelayanan. Kalau kita pakai kerangka pengukuran kinerja pelayanan publik dari Van Doren et al., ada perbedaan mendasar antara efisien dan efektif. Efisien, seberapa hemat sumber daya yang kita gunakan. Mobil JKN memang memangkas biaya administrasi, mengurangi antrian fisik, ini output yang nyata. Efektif, apakah pelayanan benar-benar mengubah kondisi masyarakat? Nah, ini yang belum. Kalau peserta dari Kalimantan Pedalaman tidak bisa akses layanan hanya karena tidak punya smartphone, maka outcome-nya belum tercapai. Dari permasalahan tersebut, ada 4 rekomendasi yang bisa dilakukan. Rekomendasi pertama, layanan multikanal yang inklusif. BPJS jangan hanya mengandalkan aplikasi. BPJS perlu menyediakan alternatif seperti model USSD telepon, kemudian WhatsApp bot, dan kios digital di puskesmas. Transformasi digital yang baik bukan berarti semua harus lewat smartphone, tapi semua orang bisa terlayani apapun medianya. Kemudian yang kedua, dengan sistem klaim digital berbasis SLA, terapkan service level agreement yang terukur dan berkonsekuensi hukum. Klaim diverifikasi maksimal 30 hari kerja dengan penalti otomatis jika terlewat. Ini sudah berjalan di Korea Selatan dan Thailand. Efisiensi proses klaim harus diukur dari rasio input terhadap output, bukan sekedar laporan kuantitatif. Kemudian rekomendasi ketiga, integrasi data lintas sistem via INET Digital. Data mobil JKN harus terkoneksi real-time dengan Dukcapil, DTKS Kemensos, dan Satu Data Indonesia. Ini persyarat evaluasi yang efektif. Tanpa data terintegrasi, evaluasi apapun hanya akan jadi utilization focus evaluasi yang kosong, yang menurut Patton, ini merupakan evaluasi yang tidak sungguh-sungguh digunakan. Kemudian rekomendasi terakhir, dashboard akuntabilitas publik yang terbuka. BPJS perlu membuka dashboard kinerja real-time yang bisa diakses publik, jumlah klaim pending, waktu rata-rata penyelesaian, keluhan per wilayah. Ini bukan sekedar transparansi, ini mekanisme akuntabilitas sosial yang nyata, di mana masyarakat menjadi pengawas efektif. BPJS Kesehatan dengan mobil JKN sudah melangkah ke arah yang benar. Tapi transformasi digital bukan tujuan, melainkan alat. Tujuan sesungguhnya tetap satu. Setiap warga negara Indonesia mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, adil, dan bermartabat. Efisiensi tanpa efektivitas itu bukan kemajuan. Akuntabilitas tanpa tindak lanjut itu hanya simbol. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pelayanan publik yang diambil oleh Prof. Amir Rahayu, Ibu Dian Kusumawardani, dan Bapak Wisnu Juwono. Kalau kamu setuju bahwa kebijakan publik harus dinilai dan dampaknya ke masyarakat, bukan dari banyaknya fitur di aplikasinya, like, share, and subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.